Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal majma' wa nusalli ala nabiyil asma' nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil majma'. Amma ba'd. Muhtaramun wa mukarramun wal habaib, alhamdulillah banyak yang hadir bersama kita. Habib Zain Ta'bud, Habib Alawi bin Syahab, Habib Ustaz Ali Al-Zain Abid Al-Kar, dan juga Habib Syafiq. Ahlan wa sahlan bikudubikum ila hadal markas mubarak. Dan juga segenap para asatiz, ada Ustaz Waluyo, Ustaz Mahmud Badruddin, Ustaz Rahman, dan semuanya, ada Ustaz Habib Abdullah. Alhamdulillah, ahlan sahlan Habib. Betul. Alhamdulillah. Kita dapat hadir kembali. Kita bersyukur pada Allah dapat hadir kembali, berkumpul kembali seperti tahun yang lalu. Kita berkumpul di hari Arafah tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Tanpa terasa sudah setahun kita berkumpul. Ya, dengan harapan insyaallah tahun ini hati kita lebih baik, insyaallah tahun ini amal kita lebih baik, tahun ini ilmu dan amal kita lebih baik, tahun ini semuanya rezeki kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik, insyaallah tahun ke depan lebih baik lagi insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah manfaat daripada berkumpul kita di tempat-tempat yang baik. Ya, selalu kita diajak untuk berzikir, selalu kita diajak untuk beramal, selalu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka kembali kepada kita, apakah kita mau mengambilnya? Apakah hati kita hadir di tempat seperti ini? Apakah kita mau mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita? Nah, kalau kita bisa mengamalkannya, bisa mengambil dan kita bisa menerima, membuka hati, maka insya Allah kita akan memperoleh kebaikan, kita memperoleh ilmu, kita memperoleh kebaikan semuanya, duniawiyah dan ukhrawiyah. Nah, tadi saya Habib pikir dalam perjalanan tadi, yang kemarin sudah kita mengamalkannya, sudah kita melakukan membaca doa zikir Arafah. Maka kira-kira tahun ini lebih baik atau tidak? Lebih fokus, lebih khusyuk atau tidak? Lebih keadaan kita lebih baik atau daripada sebelumnya atau tidak? Nah, mudah-mudahan harapannya insyaallah tahun ini tentu lebih baik daripada sebelumnya, lebih dewasa daripada sebelumnya, dan lebih kita merasa kita kurang dengan ilmu dan kurang daripada amal daripada sebelumnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang mana kita saat ini berada di tanggal 9 Dzulhijjah, hari daripada hari Arafah. Walaupun orang-orang yang berada di Mekah mereka sudah kemarin waktunya mereka melaksanakan wukuf di Arafah, maka kita hari ini sesuai dengan tempat dan lokasi kita melaksanakan Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah hari ini. Dan juga kita telah mengambil kesempatan barokah berdoa kemarin hari dengan ikut berzikir, ibadah dan seterusnya. Makanya keutamaan daripada hari Arafah, keutamaan daripada kita memperingati, kita berada dan mengagungkan hari Arafah begitu luar biasa sekali. Sehingga dikatakan oleh ulama bahwasanya di hari Arafah ini, di hari secara umumnya tanggal 1 sampai 9 sampai malam 10 di Dzulhijjah ini terkumpul ummahatul ibadah, terkumpul induk daripada ibadah. Tanpa terasa kita berada pada ibadah yang banyak, ibadah yang besar, ibadah yang agung, yang ada terkumpul di dalamnya. Di antaranya adalah as-shalah. Ya, kita dari 1 Dzulhijjah sampai malam 10 Dzulhijjah kita disibukkan, kita dianjurkan, kita disunahkan, kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat, ibadah sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, dan juga sholat tahajud dan lain sebagainya. Dikarenakan apa? Dikarenakan beramal di hari-hari yang mulia.
beramal di waktu-waktu yang mulia, maka akan dilipat kalikan, gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga berdoa di dalamnya. Pasti kita akan berdoa di saat kita sholat. Pasti kita munajah di saat kita melaksanakan sholat, apalagi di saat tengah malam. Ya mungkin kalau ada yang kita belum sampai pun sholat malam, ya sholat tahajud, maka malam ini kesempatan untuk menghidupkannya dengan sholat tahajud. Maka yang paling dekat ke keadaan ibadah seseorang, keadaan seseorang kepada hambanya, kepada Tuhannya, yaitu di saat seseorang melaksanakan sholat. Dan di antara di dalam sholat itu di saat seseorang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah hari-hari yang tersisa ini, waktu-waktu yang tersisa ini, ya, sampai mungkin juga sampai hari tasyrik, dan terus mungkin sampai akhir daripada bulan Dzulhijjah, maka terus dan gunakanlah kita memperbanyak ibadah sholat kita. Mungkin ada yang belum lagi sholat duha, mungkin ada lagi yang belum melakukan sholat taubat, mungkin ada yang lagi belum melaksanakan banyak sholat sunnah, maka laksanakanlah ibadah sholat. Dikarenakan pada bulan yang mulia ini, waktu yang mulia ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak sholat kita. Sholat adalah hubungan seseorang, munajatun rabbih, hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah doa. Salat adalah di antaranya dalam maknanya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah siam, puasa. Maka di bulan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa dari awal Dzulhijjah sampai hari ini terakhirnya. Kita dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana kita telah dengar berita dan kabar dari para ulama menyampaikan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, puasa dari awal bulan Dzulhijjah yang banyak mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya. Begitu sampai pada tarwiyah, sampai pada Dzulhijjah Arafah ini kita mendapatkan pahala yang luar biasa bagi mereka-mereka yang berpuasa. Ya, hapusan dosa selama setahun di tarwiyah, hapusan dosa 2 tahun di Arafah, dan juga ya orang-orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan fadilah puasa yang lainnya yang dia akan mendapatkannya. Ya, seperti puasa-puasa sunnah yang lain, semuanya ia dapatkan. Bukan hanya itu saja, tapi semuanya akan keutamaan puasa yang kita akan dapatkan. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat berpuasa dari awal sampai tanggal 9 Dzulhijjah ini. Ya, tidak usah dipedulikan, tidak usah diributkan masalah kemarin Arafah, hari ini Arafah lagi, kemarin Arafah, hari ini sudah Lebaran di Mekah, tidak usah diributkan lagi. Nah, itu semua tergantung pemikiran mau mengambil pendapat yang mana, ya, dan dia harus yakini. Jangan kalau sudah mengambil yang satu, ya, dan tinggalkan yang satu. Kalau sudah kemarin menganggap Arafah, hari ini jangan usah Arafah lagi. Enggak, hari ini dia tidak boleh berpuasa berarti. Oleh karena itu keutamaan hari Arafah yang kita baca daripada zikir tadi adalah zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir-zikir yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Mereka yang berada di Tarim, mereka yang berada di Hadramaut, mereka berkumpul, ulamanya, masyayahnya, habaibnya, para guru-gurunya, dan talib para salamitnya, penuntut ilmunya, mereka berkumpul satu padu sama seperti kita saat ini, berkumpul membaca zikir-zikir tersebut. Harapannya agar walaupun mereka tidak melaksanakan ibadah haji, mereka tidak berada di padang Arafah, mereka tidak mabit di Muzdalifah, mereka tidak berada di Mina, namun harapannya agar mereka ke depan ataupun mereka mendapatkan keutamaan pahala, ya, disertakan seperti orang-orang yang berada di padang Arafah, orang-orang yang berada di Mina, orang-orang yang berada di Muzdalifah. Mereka khusyuk betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mereka. Maka harapannya di saat kita berzikir seperti ini, kita pun dapat menghadirkan hati kita untuk berzikir, mengharapkan keutamaan daripada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Oke, mudah-mudahan ada harapannya kita pun dapat melaksanakan ibadah haji tahun ke depan hari, insyaallah. Amin. Dan yang ketiga adalah sedekah. Ya,
maka terkumpul pada bulan ini, ya, pada bulan Dzulhijjah ini akan keutamaan kebesaran orang-orang yang bersedekah. Sedekah kita tahu akan keutamaannya yang luar biasa. Ya, satu sedekah akan dilipat kalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan sedekah dia bisa mempercepat perjalanannya ke Shiratal Mustaqim. Dengan sedekah dia bisa menghilangkan atau mengurangi daripada azab kubur. Dengan sedekah bisa memberatkan timbangan amalnya. Dengan sedekah banyak akan keutamaan sedekah. Nah, ini lebih kali lipatnya bagi mereka-mereka yang dapat melakukannya di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu banyak keutamaan yang besar. Orang-orang yang menghidupkan hari Arafah, orang-orang yang menghidupkan di bulan hari Tarwiyah dan lain sebagainya di bulan Dzulhijjah. Dan yang berikutnya adalah ibadah haji, ada pada bulan Dzulhijjah ini. Tidak ada pada bulan Muharram, tidak ada bulan Safar dan seterusnya, tidak ada. Tapi adanya di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini adalah menunjukkan kebesaran daripada bulan, kebesaran daripada hari Arafah, kebesaran daripada bulan Dzulhijjah, yang mana di dalamnya terkumpul akan amal ibadah yang luar biasa, yang dapat meninggikan derajat seseorang, yang dapat menyampaikan hajat seseorang, yang dapat menyebabkan seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan-harapan kita, harapan-harapan yang diharapkan oleh para ulama, terutama oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh ulama bahwasanya man lam yakif bi Arafah, barang siapa yang belum mampu, belum sempat, belum disempatkan dan belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-wuquf bi Arafah, untuk dapat wukuf di Arafah, falyaqif inda hududillahi Arafah. Hendaknya dia mulai memperhatikan akan syariat Allah, akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertafakur dengan hukum-hukum tersebut, dengan syariat-syariat tersebut, maka niscaya dia akan sama memperoleh seperti orang-orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi kalau kita belum bisa, belum mampu, belum ditakdirkan untuk wukuf, maka kita tafakur dengan syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Ya, makanya kadang-kadang orang yang semangatnya, niatnya kepengen melaksanakan ibadah haji, tapi dia masih melakukan banyak maksiat kepada Allah. Ya, banyak orang kaum muslimin yang kepengen untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak memperhatikan hukum-hukum syariat Allah. Ya, makanya ulama mengatakan kalau kau belum sempat dan disempatkan dan ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, perhatikan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, akan niscaya engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah man fatahu al-mabit di Muzdalifah, barang siapa yang belum sempat mabit, menginap di Muzdalifah, belum sempat mampir ke Muzdalifah, atau belum bisa berhaji, falyaqif ala ta'atillahi, fal mabit ala ta'atillahi liqarribahu wa yuzlifa. Hendaknya dia memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berada di Muzdalifah, orang yang menginap di Muzdalifah walaupun sebentar, maka mereka di sana ibadah kepada Allah. Mereka bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka menuju ke Mina, maka barang siapa yang belum sempat, maka hendaklah dia memperbanyak ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, manfaatahul al-hajj bimina, barang siapa yang belum ditakdirkan oleh Allah dapat berada di padang Mina, ya setelah itu setelah Muzdalifah ke Mina, maka barang siapa yang belum sempat, maka falyatbah hawahu huna liballighu huna, maka hendaknya dia perbanyak, dia mengalahkan hawa nafsunya.
menundukkan hawa nafsunya agar apa yang dia inginkan daripada dunia dan akhirat dapat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang kita pun demikian, semangat kepengen haji, semangat kepengen umroh, tapi masih banyak sering mengikuti hawa nafsunya, maka cuma saja nanti dia melaksanakan ibadah haji namun dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalahkan dulu hawa nafsu kita, kalahkan dulu nafsu kita, maka insya Allah kita akan memperoleh dan bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ibadah haji yang sangat mulia. Harapannya demikian. Mudah-mudahan harapannya di hari Arafah ini ya kita seolah-olah berada di padang Arafah, yang mana di padang Arafah mereka satu pakaiannya putih-putih, mereka satu ibadahnya, satu zikirnya, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita pun demikian. Bisakah satu waktu kita fokuskan untuk Allah, satu waktu kita memakai baju untuk Allah, satu waktu kita munajat berdoa untuk Allah karena Allah, satu waktu kita mengeluarkan harta kita betul-betul untuk Allah, mengharapkan ridha Allah, seperti orang-orang yang berada di padang Arafah. Maka saya insya Allah kalau kita bisa melakukan demikian, maka kita akan betul-betul mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa memfokuskan harta kita untuk Allah, memfokuskan pakaian kita untuk Allah karena Allah, memfokuskan apa yang kita miliki, doa, munajat, ibadah kita untuk Allah, semata-mata untuk Allah, maka saya belum tentu kita akan mendapatkan, dan pasti dan kita tidak akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya harta kita keluarkan, waktu kita telah keluarkan, begitupun juga apa yang kita miliki, bahkan ibadah kita laksanakan, tapi bukan untuk Allah, semata-mata karena Allah, maka niscaya kita tidak akan diterima amal ibadah kita tersebut. Maka kita adalah orang-orang yang merugi. Ibadah seperti orang yang hidup tanpa nyawa, orang yang berdiri tanpa nyawa, sama seperti bangkai yang berjalan. Ya, karena itu ya, hadirkan hati kita dalam ibadah, hadirkan hati kita dalam munajat doa, hadirkan hati kita dalam setiap amal ibadah, bahkan yang sehari-hari kita untuk Allah karena Allah, maka niscaya semuanya akan mendatangkan ya ibadah, akan mendatangkan amal, akan mendatangkan kedekatan dan cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tidak diluputkan daripada doa-doa yang disampaikan oleh jamaah haji yang berada di padang Arafah. Mudah-mudahan kita tidak diluputkan oleh Allah daripada pahala-pahala mereka yang berada di padang Arafah. Mudah-mudahan kita tidak diluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berada di rumah kita, walaupun kita berada di tempat-tempat kita, maka niscaya hati kita kepingin untuk sampai di sana, hati kita untuk sampai di padang Arafah, hati kita sampai di Mina, hati kita sampai di di Muzdalifah, dan juga mudah-mudahan kita pun dapat memperhatikan dan tafakkur dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum kita perhatikan akan makna dan manfaat daripada hukum syariat tersebut, bahkan kita meninggalkan hukum syariat tersebut, sunnah-sunnah tersebut, dan juga mudah-mudahan kita pun dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan daripada kekurangan yang dapat menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita, dan semoga kita pun dapat mengalahkan nafsu-nafsu kita, dikarenakan percuma kita banyak hajat, percuma kita dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, namun kita belum bisa memfokuskan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah, mengalahkan nafsu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita pun akan dapat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah insyaallah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita senangi, bersama keluarga dan anak istri kita, dan juga mudah-mudahan juga kita pun dapat berada di padang Arafah insyaallah. Kita dapat berada di
mabit Muzdalifah. Insyaallah kita berada di padang Mina, kita dapat melempar jumroh, kita pun dapat melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah, dapat mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah. Mata kita dimudahkan, mata kita dimuliakan dengan memandang Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala, dan jasmani rohani kita pun dapat dimuliakan dengan dapat berkunjung dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat, setiap waktu dan setiap saat kita diberikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita pada saat ini dan seterusnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa orang tua kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang yang kita cintai dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang muslimin salihin, hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak lepas daripada siang berganti malam di hari Arafah ini, kecuali semua hajat-hajat dunia dan akhirat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih saleh insyaallah, lebih berilmu insyaallah, mengamalkan ilmu kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jadi Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan kita yang tadinya buruk insyaallah lebih baik insyaallah, yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat insyaallah, yang tadinya tukang pendosa menjadi orang yang taat kepada Allah, yang tadinya adalah orang yang lalai menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya kurang rezeki kita Allah tambah rezeki kita, Allah luaskan rezeki kita, yang berkah daripada azab insyaallah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.